Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dari MSP 56 FPIK IPB. Di sini kita akan melakukan analisis reproduksi dari ikan bawal. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama kita harus melakukan pengukuran dari ikan bawal tersebut. Kemudian kita akan melakukan pembedahan untuk mencari bagian gonad dari ikan bawal tersebut. Nah, ketika gonad ditemukan, kita harus mencari tahu kira-kira itu termasuk jantan atau betina sih. Setelah itu kita harus menganalisis kira-kira itu masuk ke TKG 1, 2, 3, ataupun 4. Ketika kita menemukan gonad betina dan itu masuk ke TKG 3 ataupun 4, selanjutnya kita dapat menghitung jumlah telur dari ikan bawal tersebut. Namun seperti biasa, karena ini merupakan praktikum, jadi saya harus mengubah kostum terlebih dahulu seperti menggunakan masker, kemudian sarung tangan, dan yang terpenting jas lab. Baik, saya telah merubah kostum. Selanjutnya mari kita simak prosedur berikut ini. Sebelum melakukan pembedahan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama, kita membutuhkan satu buah styrofoam, kemudian ada wadah untuk melakukan pembedahan. Selanjutnya ada timbangan digital untuk menimbang bobot ikan dan bobot gonad. Selanjutnya ada satu set alat bedah yang tentunya untuk membedah ikan bawal. Selanjutnya ada kain lap dan tisu. Ada 2 buah penggaris. Ada counter untuk menghitung jumlah telur. Selanjutnya ada spidol permanen. Ada tempat untuk memburai telur. Selanjutnya ada aquades. Dan yang terakhir adalah 2 buah ikan bawal. Di sini kita bisa mulai langsung melakukan pembedahan. Pertama-tama kita harus menyiapkan kain lap, tisu, wadah, ikan bawal, dan alat bedah tentunya. Untuk alat bedah yang kita gunakan ada gunting, kemudian spatula, ada penusuk, dan ada pemburai. Pertama-tama kita harus membersihkan ikan bawal dari lendir atau air yang masih menempel. Setelah dirasa cukup, selanjutnya kita bisa mematikan ikan bawal dengan menusuk bagian medula oblongata. Bagian ini terletak di bagian kepala yang mana ketika kita sentuh terasa lebih lunak dari bagian lainnya. Ketika ikan bawal dirasa sudah mati, selanjutnya kita bisa mulai melakukan pembedahan. Untuk proses pembedahan sendiri, pertama-tama kita harus mengetahui letak anus dari ikan bawal. Di sini kita bisa menggunakan gunting bedah, kemudian memotongnya dari bagian anus sampai ke bagian bawah sirip dorsal. Diteruskan dari bagian bawah sirip dorsal kita menuju ke bagian kepala, kemudian turun ke bagian sirip pektoral. Ketika sudah mencapai pada bagian bawah sirip pektoral, kita membutuhkan pisau bedah untuk mempermudah dalam memisahkan daging dari ikan bawal dengan duri. Di sini kita harus melakukannya hati-hati karena tentu saja ketika ada sedikit kesalahan dapat mempengaruhi hasil dari pembedahan yang kita lakukan, terutama akan melukai bagian organ dalam ikan yang nantinya akan kita analisis, yaitu bagian gonadnya. Karena bagian organ dalam ikan bawal sendiri dilindungi oleh duri yang lumayan keras, di sini kita membutuhkan gunting untuk memotong duri-duri tersebut. Dan di sini kita bisa menggunakan spatula untuk memisahkan bagian-bagian organ yang menempel dengan daging. Lakukan secara perlahan dan hati-hati supaya hasil yang kita dapatkan nantinya maksimal dengan ditandai tidak adanya organ yang mengalami kerusakan. Ketika sudah selesai, berikut merupakan tampilan dari ikan bawal yang berhasil kita lakukan pembedahan. Selanjutnya di sini kita bisa mulai melakukan pemburaian atau pengeluaran dari organ dalam ikan bawal ini.
Yang nantinya kita butuhkan adalah bagian gonad dari ikan bawal. Lakukan secara perlahan dan kita bisa menggunakan gunting untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan menggunakan spatula karena dirasa terlalu keras atau alot. Setelah organ dalam berhasil kita keluarkan, di sini kita bisa burai seluruh organ dalam dengan fokus utama kita adalah bagian gonad dari ikan bawal. Karena hal inilah yang kita butuhkan dalam hal analisis reproduksi. Berikut merupakan tampilan dari gonad ikan bawal. Jadi untuk gonad yang kita temukan ternyata gonad betina dengan tingkat kematangan gonad yaitu 2. Setelah gonad telah kita temukan, selanjutnya kita bisa melakukan dokumentasi terhadap ikan bawal yang telah kita bedah. Pertama-tama kita siapkan styrofoam, kemudian letakkan ikan bawal di atasnya. Setelah itu letakkan satu buah penggaris pada bagian depan dan penggaris lainnya kita taruh di bagian bawah dari ikan bawal. Dalam hal ini untuk gonad sendiri kita taruh di bagian atas ikan bawal dengan bentuk seperti huruf V terbalik, dan jangan lupa pada bagian pojok kanan atas kita taruh anestesi yang berisi informasi mengenai panjang dan bobot. Berikut merupakan dokumentasi yang berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita dapat menimbang bobot gonad dari ikan bawal. Dan di sini kita menggunakan timbangan digital. Di sini sebenarnya kita tidak harus menghitung jumlah telur dari ikan bawal karena kebetulan ikan bawal yang kita amati berada pada tingkat kematangan gonad 2 sehingga jumlah telurnya belum terlihat dengan jelas. Karena untuk analisis reproduksi sendiri sebenarnya kita membutuhkan ikan dengan tingkat kematangan gonad 3 ataupun 4. Untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam memburai atau menghitung jumlah telur ada gonad, kemudian tentu saja ada aquades, ada wadah, ada spatula, dan ada counter. Di sini kita lakukan perlahan dengan menambahkan aquades pada wadah untuk mempermudah dalam memisahkan bagian-bagian telur. Lakukan secara perlahan, kemudian setelah telur berhasil kita pisahkan, kita bisa menaruhnya pada trash bag karena trash bag sendiri warnanya hitam sehingga mempermudah dalam melihatnya. Setelah itu kita bisa menggunakan counter untuk menghitung jumlah telur yang ada pada ikan yang kita amati. Nah, jadi seperti itulah untuk analisis reproduksi dari ikan bawal. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.